Testing karburator Hayati nomor 129 buat Mas Tony, Tangerang, Banten. Banyak sudah ini Tangerang, Banten ini yang beli. Semoga tetap sehat Mas Tony dan damai sejahtera dalam keluarganya, amin. Ini buat Hayati. Dia beli kampas rem juga, kampas rem pakem dari saya, sudah ludes 10 set. Oke, langsung saja. Tokcer seperti biasa, gasnya cepat naik cepat turun. Gas kalemnya, gas pelan, enak, berisi ya, nggak kosong, nggak kopong. Kalau karbo yang kopong itu nggak enak. Ini buat jalan pelan-pelan, buat jalan santai enak. Oke, matikan. Coba lagi tesnya ya. Tokcer nyala ya. Oke, ya ini memang dibuat ngoncok. Sebab kalau kalem mau mati gini, oh ini nggak mendapat oli. Noken as dan temlar tidak mendapatkan oli karena letaknya di atas, jadi pelan, jalannya olinya malah pelan. Jadi lebih baik standarnya pabrik saja untuk motor-motor zaman sekarang 1000 rpm ke atas, 1100, 1200, biar sehat mesinnya. Oke, tambahan informasi untuk karburator Tokaido, kabel gas seret ini bisa menyebabkan gasnya lama turun. Contohnya ini ya, ini kan cepat turun. Kalau kabel gasnya seret, dia bisa lama turun ya. Nanti nyalakan karburator, padahal karburatornya ini bagus selama kabel gasnya lancar ya. Seperti ini, langsung turun. Jadi usahanya di dalamnya diberi oli mesin, dibongkar dari ini, diberikan corong plastik, terus dimasukkan oli mesin, dikaretin supaya oli mesinnya tidak kemana-mana, masuk ke dalam inner selingnya ya, sampai kabel gasnya ini dijuntaikan ke bawah, ke lantai, itu bisa netes. Kalau sampai netes berarti oli mesinnya sudah terlumasi sampai ke bawah. Atau ganti kabel gas baru supaya nggak nyantol. Kalau kabel gasnya nggak mau ganti baru, nggak mau dilumasi, bisa juga ada alternatif lain, yaitu mengencangkan peringan gas. Ini saya beri peringan gas berupa pir ya. Nah ini nanti pirnya tinggal ditarik aja ini. Nah, ditarik ini supaya apa? Supaya memendek. Nah, ditarik kencang. Kalau dia memendek, ini putarannya akan keras untuk mengimbangi kabel gas seret tadi. Jadi ini dikeraskan. Karena pirnya cukup keras, jadi saya berikan peringan gas. Jadi kalau sudah keras, dia memaksa kabel gasnya itu ditarik oleh pir ini. Nah itu bisa di setel. Kalau mau empuk lagi ya tinggal direnggangkan. Sama juga dengan pakai tang cucut, direnggangkan atau dikatupkan biar lebih keras. Dan juga filter udara. Untuk pengguna Skywave dan Hayati, filter udaranya di atas CVT ini harus dibersihkan. Bersihkannya ndak biasa ya. Ini dulunya busuk, ini banyak olinya. Jadi dibersihkan steril. Jangan nanggung, nanti bingung.
Kalau bingung kenapa ya kok bisa gini ya, kok nggak enak ini ya, kok nggak enak ini, lebih baik tuntaskan secara excellent, spirit Jepang. Jadi harus disterilkan, bukan cas cesos gitu aja, pakai bensin. Wah, keras juga suaranya. Jadi seperti ini, tinggal di botol aqua dilobangin, nah tinggal disiram di filternya ini, terus disemprot udara. Setelah disemprot udara yang kencang, disemprot bensin lagi, terus disemprot udara lagi. Yaitu kalau punya alat ini lebih bagus lagi. Nah, ini spet solar, diisi bensin, ini sudah menggabungkan udara dengan bensin supaya bisa bersih. Setelah filter udara bersih, pasti kerja karburator bisa maksimal, karena percuma karburator dikasih minjet irit tapi filter udaranya mampet, jadi seperti dibekap, karburator nggak bisa napas. Nah, kerjanya nggak bisa maksimal, udara yang masuk itu seperti ditutup oleh tangan, sebagian atau penuh, itu membuat performa tidak maksimal, nggak bisa irit, nggak dapat manfaat, hanya kerugian saja. Percuma pakai karburator yang bagus disabotase oleh filter udara yang mampet. Jadi filter udara wajib plong ya. Terus diperiksa juga karet cup inletnya. Karet cup inlet ini harus ada. Kalau di Skydrive di sini gabung sama filter udara, tapi kalau Skywave, nah ada di sini. Nah, Skywave ada di sini. Cek karetnya di serong. Nah, contohnya di sini. Ini telunjuk tidak bisa tembus ini. Apalagi jempol sesak. Nah, letaknya di dekat belalai spiral di dalamnya ini. Jadi belalai spiral ini diangkat, dibuka. Ini karetnya biasanya dilepas oleh para Skywave. Maksudnya supaya udaranya plong, lebih gede, debitnya lebih gede. Padahal ini disengaja oleh engineer Suzuki untuk mengiritkan bensin, bisa main jet kecil. Kalau ini sampai dihilangkan, udaranya sudah gak seimbang dengan paketan minjet dalam karburator. Otomatis ngaco, banyak udara daripada bensinnya. Nanti dia minta, pada RPM tinggi dia minta bensin. Udaranya sudah masuk banyak, bensinnya dikit. Akhirnya tekor, akhirnya ya berebet, gak enak. Pokoknya ini sudah paketan oleh engineer-nya Suzuki, memang disengaja. Jadi cocok dengan minjetnya. Jadi setelah wajib ada karet cup inlet. Untuk busi sementara diganti yang baru dulu supaya nggak membingungkan. Kalau ada PR mampu bisa diketahui, karena diagnosanya benar, businya kasih baru. Jadi bisa nuduh yang lain. Bukan nuduh busi ya, apa karburator lah, kan bingung kan. Lebih baik diselesaikan, dituntaskan satu persatu, dipilah-pilah. Filter sudah oke. Kalau yang baru, filter baru ini biasanya diberi oli WD-40, filter udara apa saja, Skywave, Vario, sama semua motor itu diberi pabrik oli encer. Jadi bagusnya dibilas oleh bensin sampai kering, biar plong. Kalau ada oli encernya, tetap dia itu seperti membekap, jadi menghambat udara yang masuk dalam karburator. Nah, dan kerak di ruang bakar ini juga penting. Tindakannya ya bersihkan kerak ruang bakar tanpa menggores, digosok oleh VIP pin remover, pakai pin perontok cat ya.
itu membersihkan tanpa menggores. Terus dibilas thinner atau bensin bebas. Pokoknya kerak ruang bakar ini dibersihkan dan klepnya diskur supaya kompresinya padat. Sebab pembeli saya dahulu ada yang bilang gasnya kok minta setel gede ya, gasnya jadi kabur loh, padahal karburatornya sudah di setel bagus. Di sini sudah ada buktinya bagus, tapi dia ditancapkan di motor pembeli saya, dia minta gas gede. Saya instruksikan supaya membersihkan kerak ruang bakar dan skur klep, dilaksanakan dan dia balas di WA, ternyata oh nggak apa-apa Mas Kwang, ternyata bisa stasioner langsam, ternyata gara-gara PR. Nah ini meninggalkan PR harus dikerjakan, harus diselesaikan. Nanti nuduh karburatornya dipaksa untuk menyesuaikan mesin yang ada PR ini. Kasihan kan, karburator dipaksa. Nah ini semua PR memang harus diselesaikan ya. Setelah itu dipuli sekunder. Nah puli sekunder ini penting, karena pembeli saya yang lalu itu sudah ada yang komplain larinya kok 40 km per jam. Wah, masa karburator saya bisa lari cuma 40 km per jam? Nggak mungkin, itu bukan karburatornya tapi di sininya. Puli sekunder ini ada torsi cam. Kalau Yamaha ngomong torsi cam, kalau di Suzuki pin guide. Fungsinya ya untuk tanjakan supaya kuat, mampu berkontraksi ya. Itu kering. Kalau kering di sini nyantol, menggesek ini sampai torsi camnya atau pin guide-nya itu keluar. Nah, keluar nongol, istilahnya lubang di sini. Karena aus yang hebat, keausan yang hebat karena kering, nggak ada grease. Itu dicek, harus dilumasi supaya licin pergerakannya. Nah kalau nyantol, dia terbatas, terlimit. Jadi gas mentok karburator maksimal dihambat oleh ini, larinya 40 km per jam. Saya sudah membuktikan di bengkel saya, ada customer yang datang, saya gas memang mentok 40 km per jam. Nah itu langsung saya bongkar di CVT. Setelah dibereskan, ya kembali 100 lebih. Kecepatannya wajib, kalau Suzuki 125 cc lari 100 lebih ya, 110, 115. Skydrive spin sama di area 110, 115. Kalau Skywave saya rasa sama ya. Hayate ini agak tinggi memang top speednya. Nah itu penting diberi grease. Nah ini grease-nya saya cantumkan di deskripsi saya ya. Grease-nya Timken ini paling licin, variannya paling licin, mengandung moly disulfit 5%. Varian Timken lainnya tidak ada ini. Tidak ada 5% moly disulfit. Ini variannya molybdenum mungkin ya. Turunan yang lebih bagus. Nah, ini untuk heavy load. Untuk tekanan tinggi atau shock load, beban kejut. Nah, beban kejut itu seperti di CVT atau di Kones. Kones itu kalau kena lubang kan kena kejut, kena beban tinggi. Perputarannya juga keras kan, titik tumpunya itu berat. Pakai ini paling maksimal, paling licin di semua varian Timken, paling licin ini. Nanti saya berikan link pembeliannya di deskripsi ya. Untuk Kones As Paharem. Jadi Paharem itu kan bebannya, Paharem yang belakang itu kan bebannya, peluntirnya kan aus, bikin aus di diral. Jadi itu tubuhnya dilumasi oleh grease supaya licin, remnya jadi pakem. Nah, terus juga dikasih filter bensin. Filter bensin ini penting karena apa? Nanti sambat bocor. Karena apa? Butiran karat tangki bensin turun ke karburator, mengganjal jarum ventilator. Jadi dia bocor, lober, keluar di bagian bawahnya ini. Nah, keluar bagian bawahnya ini. Ini karena apa? Jarumnya
ventilator di sini terganjal kotoran. Kotorannya apa? Butiran karat tangki. Butiran karat tangki bensin. Jadi minta dikocok, dibuang, diambil bensinnya lagi, dikocok lagi, dibuang sampai tidak ada butirannya sama sekali, steril. Nah, percuma kalau ada butiran karat tangki, terus dikasih filter bensin, nanti kotorannya numpuk di sini. Kasihan ini, kasihan filter bensinnya. Itu dituntaskan problemnya dulu, baru bisa enak. Oke, sementara itu sekian dulu tambahannya. Tambahin informasi lagi, untuk setiap karburator dari saya berikan lem di sini. Kalau nggak suka atau mau disetel-setel nggak apa-apa, tinggal dicabut atau diberi bensin, mudah kok, dikelentek sama kuku bisa. Tetapi setelah itu harus diperhatikan ini, diberikan tanda dan ini dikencangkan, diputar ke kanan. Untuk apa? Untuk memeriksa setelan saya ada berapa putaran. Jadi kalau ketemu di titik yang sama itu baru namanya satu putaran, satu lingkaran penuh, itu namanya satu putaran. Itu standar baku ya. Jadi ada berapa putaran nanti dihitung, setelah ketemu dicatat di kertas, ada berapa putaran. Nah setelah itu bebas mau di setel gimana. Jadi kalau nggak ketemu, mau kembalikan ke setelan saya, ada catatannya. Jadi bisa dikembalikan supaya enak lagi. Dan di dalam cuk ini saya matikan, saya lem, mudah kok dilepas ini. Jadi tinggal dibuka, nanti dikupas lemnya semua, baru diaktifkan. Bagi yang Skywave Hayati yang ada kabel cuknya ya, mudah kok, lemnya ini tinggal diambil, siram bensin, lebih mudah lepasnya, atau dikupas tanpa bensin juga bisa. Nah juga wajib, nah ini diberikan filter bensin. Ini filter bensin terbaik se-Indonesia ini. Saya sudah pernah jualan banyak merek. Nah banyak merek itu yang ada yang sininya retak, rengat, retak rambut, bensinnya bocor di sini, basah. Ada yang di tengah-tengah sambungan, ini ngerembes. Ada yang netes deras. Dan bahannya juga ada yang dari apa ya, akrilik atau mika gitu ya, mika kayaknya, jadi mudah pecah. Kalau ini kena bentur-bentur kepalanya karburator itu enggak pecah. Saya sudah pakai 3 tahun di sini. Ini bukan motor saya kalau di motor saya ada filter bensinnya ini, lama sudah pakai 3 tahun, jadi awet. Ini medianya filter kertas, juga ada magnetnya supaya butiran karat tangki bensin itu mampu disedot oleh magnetnya. Jadi membantu pemfilteran terbaik ini. Oke, sekian infonya.